Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, Miss ya. Hal baru tentang diri saya sebagai leader yang saya sadari setelah melalui pendampingan ini adalah saya mulai menyadari bahwasanya ritme kepemimpinan saya itu sebenarnya kayak terlalu cepat dan terlalu responsif gitu loh. Nah, justru itu ternyata kadang membuat tim itu kayak kelabakan kayak gitu ya. Nah, dengan adanya pendampingan ini, akhirnya saya menyadari bahwa ternyata eh, saya harusnya bisa menyesuaikan gitu ya dengan kemampuan mereka dalam eksekusi dan lain sebagainya itu tidak harus menyesuaikan dengan apa yang saya mau kayak gitu ya, karena mereka mempunyai kemampuan yang beraneka ragam kayak gitu. Terus kemudian yang kedua adalah wawasan paling penting tentang cara tim saya bekerja atau berkomunikasi. Ya, saya menangkap bahwa tim saya itu sebenarnya mempunyai semangat yang luar biasa. Hanya saja mungkin alurnya itu sering tidak sinkron karena preferensi komunikasi yang berbeda-beda. Ada dari mereka itu yang cepat merespon, ada juga yang butuh waktu kayak gitu ya dalam merespon. Nah, menurut saya ini justru merupakan wawasan ya bagi saya untuk bisa memahami bahwa pola komunikasi yang berbeda itu bukan berarti bukan berarti kurang komitmen, tetapi menjadi ruang untuk menyusun pola kerja yang lebih bisa adaptif. Oke, hambatan terbesar yang saya hadapi saat ini ternyata bukan di kompetensi, tetapi di bagaimana kita berjalan searah atau enggak kayak gitu. Nah, ternyata komunikasi saat ini itu banyak simpang siur kayak gitu. Ada yang ke utara, ada yang ke barat dan lain sebagainya. Nah, ketika peta komunikasi ini bisa dijahit secara rapi, maka kita bisa memastikan bahwa tim kita itu nanti akan berjalan ke arah yang sama sehingga kita bisa mencapai tujuan secara bersamaan, mencapai tujuan yang sama seperti itu. Selanjutnya, insight yang paling mengubah cara saya melihat masalah atau pengambilan keputusan ya. Saya belajar bahwa dalam pengambilan keputusan yang terbaik itu tidak selalu yang paling cepat seperti yang tadinya saya pahami gitu ya, yang mengambil keputusan harus cepat kayak gitu. Nah, tetapi ya yang bagaimana kita bisa melibatkan perspektif atau realitas dari orang lain kayak gitu ya. Dan insight ini mengingatkan saya untuk lebih sering berhenti sejenak gitu ya, bisa memahami apa maunya tim seperti apa, bisa berdialog dengan mereka dan lain sebagainya. Tidak maunya melulu apa yang kita mau aja kayak gitu, tapi kita harus sering-sering mendengarkan dari perspektif tim seperti apa. Nah, perubahan kecil apa yang ingin saya terapkan kayak gitu ya. Alhamdulillah sih dari pendampingan ini saya sudah mulai, bukan saya aja tapi bersama tim sudah mulai menerapkan gitu ya pola-pola dialog. Jadi bukan hanya instruksi, bukan hanya meminta apa ke mereka, tetapi lebih banyak ke dialog. Kami sangat menerapkan konsep GSD, Golden Spiral Dialog kayak gitu ya, sehingga apa yang menjadi keputusan kami atau keputusan kita semua adalah kesepakatan yang itu nantinya akan lebih mudah dijalankan oleh tim kayak gitu ya. Kalau
keputusannya berasal dari leader, itu tentunya belum tentu nih tim bisa menerima atau menjalankannya dengan baik atau dengan ringan kayak gitu. Tapi kalau ini adalah kesepakatan yang kita sepakati bersama, maka nanti tim akan bisa mengeksekusi atau menjalankannya itu dengan ringan, sehingga segala keputusan itu bukan bersifat menghakimi, tetapi kita lebih bisa merangkul dan bareng-bareng kayak gitu. Terima kasih.